gimana caranya ya supaya orang di masa pandemi tetap sehat tapi tidak berkerumun. Iya. Akhirnya muncullah penyewaan kuda itu. Total kuda ada 18 ekor. 18 ekor. Kita placement di beberapa tempat gitu. Jadi kerjasama dengan developer yang tanah yang besar. Jadi kalau ditanya gimana kondisi film kita, pasti tahu dia lah ya. Pasti happy. Gimana Mas Biogono? Ya sekarang itu memang ada atmosfer yang baru tentang perfilman nasional kita ya, khususnya film horor. Saya nggak menyangka juga film horor IKN ini yang Desa Ponari ya, itu antusiasme masyarakat penonton cukup luar biasa. Ya beginilah kalau jadi pedagang asongan kaki lima mah. Dari zaman pandemi sampai nggak zaman pandemi begini terus nasib. Ya namanya orang jualan, terima aja untung ruginya mah. Begitu kira-kiranya kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini ada tamu jauh nih. Walaupun keluhannya pelan, tapi kedengaran dari sana. Iya, ngeromet sendiri kenapa sih, Cang? Insya Allah keluhan itu kalau didengar sama kawan kan bisa meningkat begitu iya, loh. iya, Makanya keluhan jangan sekedar keluhan, tapi jadiin doa. Iya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan doa-doa dari para kawan kita. Jadi kan ini juga dagangannya apa aja nih? Meningkat dong. meningkat. Tadi cuma kacang kulit doang ini. Kulitnya Sekarang aja. Kulitnya Kulitnya aja. dijual. Habis sih jangan Kacangnya dimakanin juga sendiri sampai begigi saya begini tuh tuh kan. bayangin tuh kan. Itu gara-gara Saking kebanyakan banyaknya makan makan dagang kacang sendiri begini tuh. nih. Iya, Iya kan? iya. Tapi tenang, nanti saya sediakan ada ubi. Oh, siap. Biar Siap, panjang siap, kentutnya. Ini biar warungnya makin rame. Ini bentuknya warung tapi kafe, ya Iya, kan? Biar itulah. banyak pengunjungnya. Betul. Kita woro-woro dulu, ya kan? Siap, lanjut. Oke, teman-teman, silakan datang ke Cafe Puisi. Pokoknya di sini ada puisi yang keren, ada nasihat yang baik, minumannya juga oke. Siapa yang mau datang pertama Nah, nih? Ki, tamu kita kali ini ya, sebenarnya bukan tamu sih, teman kita buat ngopi. Oke, siap. Teman kita siap. buat ngopi menurut gue itu spesial juga nih. Kenapa spesialnya? Dia banyak banget, Ki, kreatif banget. Satu, dia itu adalah seorang produser film, Oke. produser dan importer film, Oke. ya kan? CEO Pratama Film. Tapi Oke. lebih kreatif gua dong nih. Gua kreatif juga nih tuh. Tapi lu kreatifnya nggak jauh dari botol. Kalau ini kan itu banyak nih. Sama aja film Ntar sama dulu, botol nih, juga. kasih dulu, Oh, teman dulu. silakan, Nah, silakan. Yang kedua, dia juga pemilik usaha klinik kecantikan, juga persewaan kuda. Us. Wah, lucu kan? Mantap. Nah, yang ketiga dia juga sebagai anggota Dewan Penasehat LSM, ya kan? Kita bisa jadi anggotanya nggak kira-kira nih? Ya kita Oh, kilik dulu ya kan, kita kilik ya kan. Nggak, Nah, soal importir itu penting banget. Karena ini jasanya besar, mendatangkan dari luar menjadi ke dalam. makanya Iya untuk kan? lebih detail kita panggil ya. bener Oke, ya. oke. Mas Anton Pratama, monggo silakan Mas. Nah, gua demen nih kalau masalah film nih. Halo. Halo. Mas. Wah, Sehat Mas Anton? Apa kabar? Sehat Mas. Halo Mas Anton. Ya. Tinggal dicicip aja nanti Silakan, nih. Mas. yang Hidangan saya. respon Cang langsung hidangan. Sebentar dulu dong, kan kita menawarkan gak langsung brak begitu. Oh iya. Kalau begitu kesannya kayaknya Ini maruk namanya banget pedagang gitu beradab loh. ya. Iya. Jadi beradab. pelan-pelan dulu ngobrol dulu. Ketika udah tenggorokannya deh, baru kita sediakan Oh, minum iya, begitu. siap. Udah haus. Oh, kali ini kan baru masuk kelihatannya belum haus, masa udah sediakan. Enggak etis bener itu secara tata itunya. Siap. Iya, lanjut siap. kan. Silakan. Sebentar, sebelumnya Mas Anton ngopi ya. Kita sambil Oke, ngopi di sini siap, ya. siap. Cang, kopi berarti Cang. Siap. Saya bahkan bikin kan. Oke. Mas Anton, Ya. ini langsung aja nih kita ngobrol nih. Nih saya sangat terinspirasi ya kan sama Mas Anton salah satunya ketika pandemi di saat orang pada bingung harus ngapain gitu kan. Mas Anton sempat bingung nggak soal filmnya kan film waktu itu industri film sempat tiarap juga ya. Iya. Dan akhirnya malah membuat persewaan kuda dan itu gimana tuh ceritanya itu? Itu menarik banget. Jadi memang pada saat itu kan bioskop tutup di mana-mana. Ya. Regulasinya memang kita tidak boleh buka sama sekali kan gitu. Jadi ya karena saya lahir di industri kreatif, akhirnya kita terus tuh berpikir gimana ya caranya supaya bisa tetap survive artinya di masa pandemi. Maaf nih, Mas Anton. Iya, terima kasih. Kopinya sangat enak Mas Anton. Terima kasih. Miring. Iya. Maklum, Saya bantu. biasa naik ini. Oke. Iya. Thank you Cang. Silakan monggo. Lanjutkan lagi. Ya jadi balik lagi kita harus berpikir kreatif karena kita lahir di industri kreatif. Nah aku cari olahraga atau karena kan orang pada saat itu giat-giatnya berolahraga ya. Jadi cari satu sport yang tidak berkerumun.
Oke. Ya, jadi Karena PPKM itu ya, kalau lebih jaga PPKM, jarak gitu ya. kalau olahraga lain, contoh nih, kita ambil contoh basket, itu kan harus berlima, bersepuluh gitu. Sepak bola apalagi lebih ramai. Lebih gitu. ramai. Iya. Boxing juga sama, itu harus bersentuhan malah dan segala macam. Nah, berkuda itu harus sendiri kan. Kan nggak mungkin olahraga berkuda dia berdua Boncengan boncengan. gitu nggak bisa, iya. Jadi harus sendiri. Nah, saya coba untuk amati itu, dan kebetulan memang keluarga memang hobi berkuda. Jadi dari situ mulai saya berpikir untuk gimana caranya ya supaya orang di masa pandemi tetap sehat tapi tidak berkerumun. Iya. Akhirnya muncullah penyewaan kuda itu. Sebentar. Ini agak ironis. Kuda itu kan satu bisnis yang mahal ya. Sementara lagi corona itu kan ya Orang lagi justru menghemat lagi uang pada ya. tiarap. Benar, Biar benar. itu malah bukannya gue ini agak kontradiktif tuh bisa. Justru banyak yang jual murah. gitu ya. Enggak. Sebenarnya kalau kita lihat olahraga berkuda kan orang pasti image-nya itu mahal. Mahal, Iya. benar. Kalau memang beli kudanya dari luar negeri pasti mahal, karena memang itu pure blood dari sana. Tapi banyak sekali sebenarnya di Indonesia yang belum tahu ya, terutama tentang olahraga berkuda, bahwa banyak sekali kuda-kuda yang udah crossbreed di sini. Artinya sudah dikawinkan dengan yang lokal, sehingga dia lahir di sini. Banyak sekali peternak gitu. Atau peternak juga kuda. pasarnya Mas Anton pemula ya, orang yang baru belajar kuda. Betul. Atau juga atau apa namanya, ada kuda-kuda yang expert juga, Mas? Ada beberapa yang expert, memang itu kelasnya beda, tapi saya lebih fokus ke yang beginner, yang baru mulai berkuda. Karena pada saat itu kan semua olahraga kayaknya naik, terutama olahraga yang sendiri itu, yang bersepeda, ya sendirian gitu. Terus apakah treadmill di rumah atau apa? Nah, saya pilih berkuda karena memang suka, hobi, dan paham juga gitu. Akhirnya memang dibuka di sana ya, alhamdulillahnya, puji Tuhannya, ini langsung jalan lancar gitu. Orang pengen sehat kan pada saat itu kan, tapi pengen keluar berolahraga, tapi pengen yang tidak berkerumun, ya itu satu-satunya gitu. Berapa tuh member yang udah masuk saat? Kalau member saat ini kita masih belum ada member, kita masih yang sewa harian gitu. Sewa harian, mereka bisa riding gitu ya. Berapa, bukan personil ya, berapa kuda, Mas? Jumlah kuda. Bukan unit juga. Total kuda ekor ya? ada 18 ekor. 18 ekor. Kita placement di beberapa tempat gitu. Jadi kerjasama dengan developer-developer yang tanah yang besar seperti Sumarekon Group gitu, terus Ancol gitu ya. Terus seperti Agung Podomoro gitu-gitulah gitu. Tapi lebih ke yang Sumarekon kita lebih aktif gitu ya. Adanya di Gading Serpong gitu. Soal film coba singgung dikit. Sebentar Mas. Iya. Kalau Mas Anton kan kudanya beneran. Saya juga punya bisnis kuda. Kuda lumping. Nah, tahu. Iya. Kuda lumping ya? Itu juga menarik sebenarnya, Cang. Iya. Kalau konsisten, ya kan? Saya kemarin nyobain makan beling, tapi nggak ada yang apa istilahnya pawangnya ya berantakan mulut saya sama teman itu kan. Nah itu dia, makanya saya stop dulu dah dengan Mas Anton nih kudanya. Oh iya benar. Cakep-cakep. Lanjut ke film nih ya. Lanjut ke film langsung. Siap Bang. Mas Anton film dari mana aja yang diimpor ke sini? Film banyak dari Eropa dan dari Eropa dan dari Amerika yang independen. Dari Amerika yang independen gitu. Itu yang sebelumnya ya, sebelum pandemi kita import beberapa film. Berapa judul tiap tahun kira-kira berhasil di ini? Tergantung slot schedule. Iya, Balik lagi kan itu. Jadi kita masukin kalau setahun itu paling 1-2 sih. 1 dan 2 gitu. Memang kan industrinya sendiri juga kan udah banyak pemainnya ya. Gitu. Di sinema sendiri juga mereka juga kan punya distributornya sendiri gitu. Nah, kalau apa namanya importer film tuh pasti punya intuisi film mana yang kira-kira bakal laku di Indonesia. Nah itu gimana tuh Mas? Lihat pasar. Jadi kadang kalau di sini kan trennya beda nih. Kalau di sini kan horor lebih orang suka, euforianya masih suka percaya mistis. Bisa kita lihat di beberapa platform sosial media kan, kalau yang horor tuh kayaknya rame gitu ya. Gitu. Jadi indikasinya di situ, indikatornya. Jadi yang lagi tren apa, aku coba balance kan bisa masuk gitu. Mas, film yang pernah Mas Anton import yang paling cuan tuh judul apa, Mas? jadi kepo. Kalau yang paling profitable tuh horor memang. Horor.
ada satu film yang masuk ke festival judulnya The Babadook. Oh, Babadook. Oke. Babadook itu cukup oke gitu dan banyak responnya ya gitu. Satu lagi ada film hacker judulnya Who Am I. Sekarang diambil sama Major. Beberapa film independen itu kalau udah bagus terus story-nya oke gitu ya, diambil lah sama big studio untuk dibikin dengan budget yang besar sekali. Nah kalau udah dibikin studio saya udah nggak bisa ngambil lagi karena budgetnya udah besar. Kita main yang ya yang independen lah. Artinya juga budgetnya standar tapi dia oke gitu, penggarapannya oke gitu. Nah sebelum ngobrol lagi suruh minum dulu dong. Oh iya, yuk kita ngobrol dulu. Cang ini beneran ya Cang? Oh ya bener lah. Masa saya membohongi Udah itu. aku siapin nih puisinya. Oh, nih. sebentar. oke. Saya akan sediakan ini dulu nih, makanan kecil dulu nih. Boleh. Nah, Mas Anton, ini sambil mau menikmati hidangan, kebetulan ini kan judulnya Cafe Puisi, Mbak Ki punya puisi nih. Mau denger ya? Iya dong, yang iya dong, berkait iya dong, dengan pasti. kuda. Kuda ya? Oh iya Oke, dong, oke. pasti. Ayo, Mas Kuda Anton. kan survive itu kan. Silakan kalau Terima giginya kasih. masih kuat, makan kacang. Ya, ancamannya begitu sih. Kita ke sana ya. Iya. Silakan Mas Anton. Iya, iya. Oke. Kuda survive. Kuda adalah teman sejati kita. Dia ada di sekelilini. Kuda masuk olahraga, jadi pacuan kuda. Dan kuda bisa masuk papan catur. Kuda dalam kebudayaan menjadi kuda lumping. Kuda dalam transportasi menjadi penarik andong atau kereta kuda. Kuda dalam teknologi menjadi ukuran energi. Kuda dalam sastra menjadi istilah penuh makna. Kuda dalam persaingan menjadi langkah kuda. Kuda dalam kemiliteran menjadi pasukan berkuda. Kuda akan terus berlari, mengejar mimpi, tetapi bukan impiannya, tapi impian yang duduk di atas pelana. Dia hanya selalu terjaga dan berlari saat tertidur dan bermimpi. Begitu terjaga, terus berlari. Kuda adalah teman sejati kita di saat susah dan duka. Karena barangkali kuda hadir untuk menemani mereka yang berjuang agar tetap survive dalam kehidupan. Terima kasih. Tepuk tangannya dong, Mas Anton. Keren. Gimana Mas Anton kudanya nih? Keren sekali. Jadi, kudanya Mas Pantunnya, Anton dibikin puisi puisinya- sekarang. Puisinya keren sekali. Keren. Kuda tuh bisa jadi teman sejati untuk survive dalam kehidupan. Iya. Wah, mantap. Ini kalau orang-orang yang cinta kuda dengar puisinya, wah, Waduh. so touching, nangis. Keren Pak.